Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai wireframe dan juga rapid prototype. Nah, sebelumnya apa itu wireframe? Nah, wireframe ini semacam sebelum kita membuat sebuah aplikasi atau membuat sebuah program web, nah itu biasanya akan dilakukan yang namanya dua tahap. Nah, tahap ini itu sama ya, itu ada wireframe dan juga rapid prototype. Nah, wireframe ini tuh seperti kita tuh hanya membuat sketsa kasar aja, jadi gitu tuh bersifat abstrak dan yang terpenting kita tahu nih letaknya di mana um, ini berpengaruh apa tentang experience kita. Nah, kalau misalnya rapid prototype dia mungkin sama aja, tapi bedanya kalau rapid prototype-nya lebih dalam lagi. Nah, istilahnya tuh lebih udah bisa mengetahui fungsinya apa, bukan fungsi sih, lebih ke kalau kita pencet tombol ini arah kemana. Nah, jadi itu bisa sebagai uji coba lah gitu. Nah, jadi keduanya ini tuh sama-sama mempercepat proses pembuatan web, tapi mungkin kalau misalnya si webcam ini dia hanya bentuk kasaran aja, jadi kayak kita tuh semacam gambar denah awalnya lah gitu. Nanti kalau misalnya kalau di rapid prototype itu dia lebih ke simulasinya. Nah, mungkin selanjutnya materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Manfaat penggunaan wireframe dan rapid prototype sangat penting dalam pengembangan sistem maupun aplikasi. Pertama, wireframe membantu mengidentifikasi kebutuhan pengguna secara lebih jelas. Hal ini membuat rancangan awal lebih terarah sesuai ekspektasi pengguna. Kedua, rapid prototype mendukung proses validasi dan pengujian awal atau early testing, sehingga kesalahan atau kekurangan bisa segera ditemukan dari awal. Selain itu, efisiensi biaya dan waktu juga menjadi salah satu manfaat penting. Karena keterbatasan sumber daya dalam proyek, baik anggaran maupun waktu, wireframe dan prototype dapat membantu tim bekerja lebih efektif. Selanjutnya, peningkatan komunikasi dan kolaborasi tim juga terwujud, sebab adanya visualisasi memudahkan semua anggota tim memahami arah desain. Manfaat berikutnya adalah mendukung iterasi desain secara berkelanjutan. Artinya, desain dapat diuji, diperbaiki, dan terus disempurnakan sebelum implementasi final. Hal ini juga berdampak pada peningkatan kepuasan dan pengalaman pengguna karena produk yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya tidak kalah penting, yaitu pengurangan risiko kegagalan proyek bisa dicapai, karena masalah dapat dideteksi lebih awal. Selain itu, proses ini mendorong pengembangan antarmuka yang inklusif dan adaptif, sehingga lebih fleksibel. Terakhir yaitu membangun dokumentasi visual yang berguna untuk masa depan, karena rancangan awal dapat dijadikan acuan untuk pengembangan berikutnya. Selanjutnya ada alur penggunaan wireframe dan rapid prototype. Biasanya dari awal dia dibuat wireframe dulu, biar ada gambaran kasar modul dan layout aplikasi. Layout aplikasi ini semacam desain kerangka, biar aplikasi itu kelihatan rapi, enak dipakai, dan mudah dimengerti sama si pengguna. Setelah itu dikembangin jadi rapid prototype, yang bisa diuji coba langsung. Nah, dari hasil uji coba ini, dilakukan perbaikan dengan berulang-ulang sampai prototype ini dia benar-benar sesuai kebutuhan si pengguna. Sekian. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan wireframe dan rapid prototype. Metode wireframe dan rapid prototype memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak maupun aplikasi berbasis web. Salah satu kelebihannya adalah keterlibatan pengguna secara aktif dalam proses perancangan, sehingga hasil akhir lebih sesuai dengan kebutuhan real yang diinginkan oleh user maupun stakeholder. Dengan adanya prototype, kesalahan desain dapat diminimalisir sejak awal sehingga pengembangan menjadi lebih efisien baik dari segi waktu maupun biaya. Namun, metode ini tidak lepas dari kekurangan. Salah satu kelemahannya adalah analisis kebutuhan sering dilakukan terlalu singkat atau tidak mendalam. Karena prototipe dibuat dengan cepat, ada risiko bahwa kebutuhan tersembunyi atau detail yang kompleks tidak terdokumentasi.
Metode prototype memiliki kelemahan yaitu proses analisa dan perancangan yang terlalu singkat sehingga bisa mengurangi kualitas rancangan sistem. Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa wireframe dan rapid prototype merupakan dua metode penting dalam tahapan awal pengembangan sistem maupun aplikasi. Wireframe berperan sebagai kerangka visual sederhana yang memberikan gambaran awal mengenai tata letak, alur navigasi, dan struktur antarmuka. Dan adanya wireframe, proses komunikasi antara tim pengembangan atau desainer dan pengembang menjadi lebih jelas, serta meminimalisir terjadinya miskomunikasi. Sementara itu, rapid prototype menjadi sarana efektif dalam menghasilkan model sistem secara cepat dan interaktif. Metode ini memungkinkan pengguna untuk memberikan masukan sejak tahap perancangan sehingga perbaikan dapat dilakukan lebih awal dan hasil akhir sistem lebih sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, penerapan rapid prototype dapat menghemat waktu dan biaya, sekalipun meningkatkan kualitas produk perangkat lunak. Dengan demikian, wireframe dan rapid prototype tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknik, tetapi juga strategi penting dalam memastikan keberhasilan pengguna perangkat lunak. Pemahaman serta penerapan kedua metode ini akan sangat membantu dalam menciptakan sistem yang lebih tertera, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.